Revival dimulai dengan kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada cipta dan kita harusnya akhirnya berada dalam sisinya. Banyak daripada kita, bukan kita tidak mengenal Tuhan, tapi kita bukan hanya menyembah kepada Dia. Something else pun kita masukkan dalam ibadah kita. Kita merindukan hal-hal yang lainnya, bukan cuma hanya kemuliaan Tuhan saja. Sekarang datanglah kepada Tuhan dan hanya menyembah dan beribadah kepada Dia. Itu tanda daripada pertobatan. Revival dimulai dari hidup kita yang terus-menerus merindukan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Ini apakah kita sudah puas dengan semua pelayanan kita? Atau masih mungkin ada pertobatan-pertobatan yang harus kita bisa lakukan supaya terjadi suatu revival dalam gereja, dalam hidup kita? Ya, doa dari Samuel, kita akan mempelajari doa yang membawa orang-orang Israel kepada satu reformation, satu revival, satu restoration. 1 Samuel pasal yang ke-7, kita akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Semua daripada 1 Samuel pasal yang ke-7. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, saudara membacakan ayat yang genap. Kita akan membacakan keseluruhan daripada 1 Samuel pasal yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eleazar anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. 2. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikianlah, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk suatu pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Suatu pagi yang demikian indah, ada matahari yang terbit, ada langit yang demikian biru yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua bukanlah suatu hal yang harus terjadi dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun daripada tidur, nafas, dan kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah. Semua karena Tuhan menopang dan Tuhan melakukan suatu hal yang besar dalam hidup kami. Jangan biarkan kami meremehkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, menganggap bahwa semua hal ini hanyalah
suatu hal yang rutinitas yang pasti terjadi walaupun Tuhan tidak hadir dalam hidup kami. Tapi semua ini terjadi karena Tuhan justru hadir dan Tuhan demikian hadir dalam hidup kami, menopang hidup kami dari detik ke detik. Hari ini adalah hari reformasi ya Tuhan, dan di pagi hari reformasi ini, kami kembali datang kepada Tuhan dan kami sebagai satu anggota komunitas Geri Karawaci, kami mau mengingat kembali betapa besar karya Tuhan dalam sejarah. Betapa besar kami berhutang segala sesuatu kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah komunitas Geri Karawaci jadi suatu komunitas yang merindukan untuk terus berdoa, merindukan terus terjadi suatu revival dalam gereja ini. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kami menikmati. Apa yang bisa kami lakukan lebih bagi kerajaan Tuhan, pacu kami untuk bisa melakukan hal tersebut. Perubahan apa yang harus terjadi dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup anak-anak kami. Ajar kami untuk bisa mengenalnya dan ajar kami untuk bisa melakukannya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Sekali lagi ya Tuhan, pada hari reformasi ini, ajar kami untuk memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan atas semua pemeliharaan Tuhan kepada gereja Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dan nanti kami serahkan doa-doa yang akan kami panjatkan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan sertai pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kemarin nggak hujan, tadi pagi juga tidak hujan. Kemarin waktu teman-teman mulai menyusun bangku ini, cuaca sudah mulai mendung. Saya pikir kalau hujan pun kemarin, hari ini harus lap-lap kursi. Tapi ternyata Tuhan berbaik hati dan tidak memberikan hujan. Pagi ini juga tidak hujan. Ya, lalu tadi saya waktu doa dengar burung ciap-ciap-ciap lewat, saudara. Itu mau bersyukur untuk burung tersebut juga, saudara ya. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, saudara. Saudara, 1 Samuel pasal 7, yang perikop yang sudah kita baca, adalah satu hal yang demikian indah yang pernah terjadi dalam hidup orang Israel. Dalam hidup bangsa tersebut. Bangsa tersebut pernah melacurkan diri kepada ilah-ilah yang lain. Tapi bangsa tersebut mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa karena ada satu orang yang akhirnya mendedikasikan hidup seumur hidup bagi Tuhan. Luar biasa bangsa Israel diberkati oleh Tuhan karena keberadaan satu orang yang namanya Samuel tersebut. So kita sudah mempelajari kemarin, minggu terakhir kita belajar doa daripada Hana, dan minggu ini adalah doa seri terakhir atau persekutuan doa terakhir dari seri Great Prayers in the Bible. So mari kita luangkan waktu untuk melihat 1 Samuel. Saudara, 1 Samuel pasal yang pertama dan seterusnya itu menunjukkan bagaimana Hana seorang yang sangat sederhana. Seorang ibu yang, ya kita lihat ini ibu yang mungkin sederhana yang cuma hanya bisa berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan yang menarik daripada 1 Samuel pasal yang pertama ini, kalimat pertama daripada Hana yang keluar dari mulut bibir dia adalah kalimat doa. Saudara. Hidup dia mungkin bisa sulit, tapi dia menyatakan suatu hal yang luar biasa, yaitu kalimat pertama yang dia nyatakan, dia katakan adalah kalimat doa atas kesulitan hidup dia. Saudara, kita mengetahui bagaimana Hana berdoa untuk seseorang anak. Dia minta daripada Tuhan yang terbaik, dan akhirnya dia akan berikan kepada Tuhan yang terbaik itu. Saudara, banyak sekali daripada kita, seringkali kita berdoa minta yang terbaik daripada Tuhan, tapi kita berikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Tidak demikian dengan Hana, dia minta yang terbaik daripada Tuhan, dan dia akan berikan yang terbaik kepada Tuhan tersebut. Luar biasa sekali saudara doa Hana ini. Seorang ibu yang biasa, tapi kita bisa belajar banyak daripada dia. Saudara, Hana adalah seorang yang besar. Saudara, Hana adalah seorang yang besar. Kalimat pertama yang dia ucapkan sekali lagi adalah kalimat doa. Kita kenal Hana, kenal doanya, saudara. Kita kenal Penina, kenal mungkin perkataan-perkataan yang menyakitkan Hana. Tapi tidak ada satu orang bisa mengenal Hana karena hal yang lain. Kita mengenal Hana karena doa dia. Dan saudara perhatikan setelah sudah tepat waktunya bagi dia untuk membayar nasar tersebut, dia membawa anak tersebut Samuel ke dalam rumah Tuhan. Dan kalau kita perhatikan 1 Samuel pasal yang pertama yang ke-24, di sana dikatakan bahwa Samuel itu benar masih kecil betul kanak-kanak itu, saudara. Masih sangat muda sekali Samuel diberikan, dan sebabkan dipercayakan kepada Elia, dan saja kita melihat satu ayat, itu ayat yang ke-27, saudara. Ayat yang ke-7, itu Hana mengatakan kepada Elia, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudara, anak tersebut adalah bukti Tuhan hadir dalam hidup daripada Hana.
Anak tersebut adalah bukti bahwa Tuhan mendengarkan doa daripada Hana. Untuk anak inilah, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadanya. Saudara, story mengenai Hana tidak berhenti sampai di sana. Kalau saudara perhatikan dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat ke-10 itu puji-pujian daripada Hana. Saudara bisa melihat pula dari ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, sampai dengan ayat yang ke-21 itu masih menceritakan, pasal 2 ayat 19 sampai 21 itu masih menceritakan mengenai Hana. Bahkan dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa Hana akhirnya mengandung lagi dan melahirkan 3 anak-anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ada 5 anak selain daripada Samuel yang Hana lahirkan, saudara. So, kita kalau lihat kita terus, saudara, 1 Samuel pasal yang ketiga, itu di sana Samuel terpanggil, dan ini menarik sekali, di rumah Tuhan tersebut, Tuhan berbicara bukan kepada imam Eli, tapi justru kepada Samuel. Saudara. Tuhan berbicara kepada Samuel. Ini adalah suatu menunjukkan bahwa Samuel memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar. Bahkan 1 Samuel pasal ketiga ayat 19 itu dikatakan bahwa Samuel semakin lama semakin besar dan Tuhan menyertai dia dengan tidak membiarkan dia atau kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu tidak terlaksana. Sehingga seluruh orang Israel, ini kesimpulan daripada 1 Samuel pasal yang ketiga, seluruh orang Israel itu mengetahui bahwa Samuel adalah seorang nabi. Saudara, setelah itu, saudara, 1 Samuel pasal yang keempat, 5, 6 tuh nanti nama Samuel tidak muncul. Nama Samuel satu kali pun tidak pernah diberitakan dalam 1 Samuel pasal yang 4, 5, dan 6, tapi ada suatu hal yang menarik sekali yang terjadi dalam pasal-pasal ini, itu mengenai tabut Tuhan yang dirampas. Kita akan lihat sedikit, saudara, ini ntar ada kaitannya dengan pasal yang ke-7 ketika tabut Tuhan tersebut kembali lagi, saudara. So, dalam 1 Samuel pasal yang keempat, kalau saudara perhatikan di sana, saudara bisa melihat bagaimana orang-orang Israel, ayat yang pertama B, saudara, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia itu 1B, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di Ebenezer. Kalau saudara tahu, saudara, tadi kalau kita baca 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12, Ebenezer itu berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi yang menarik di sana dikatakan bahwa di dalam tempat tersebut, di Ebenezer tersebut, ketika orang Israel bertempur melawan orang Filistin, itu seakan Tuhan tidak menolong mereka, tidak ada kehadiran Tuhan, dan orang Filistin berhasil mengalahkan orang-orang Israel. Saudara perhatikan dalam ayat selanjutnya, orang Israel bingung, kenapa kok mereka kalah? Apa yang menyebabkan akhirnya Tuhan menyebabkan kekalahan mereka? Lalu mereka mengambil satu kesimpulan bahwa, oh karena tabut Tuhan itu ada di Shilo, tidak bersama dengan mereka. Pada saat mereka berperang dengan orang-orang Filistin, maka mereka membawa tabut tersebut dari Shilo datang ke tempat atau perkemahan perperangan tersebut. Kalau saya perhatikan di sana dalam 1 Samuel pasal yang keempat, saudara, ayat yang keempat. Di sana saudara-saudara bisa melihat Hofni dan Pinehas, itu yang kita bisa katakan memberikan approval supaya tabut Tuhan itu dipindahkan. Kalau tabut Tuhan dipindahkan, mereka bersama dengan menyertai tabut Tuhan tersebut pergi ke perkemahan pertempuran daripada orang-orang Israel. Ketika orang Israel melihat tabut tersebut datang di perkemahan itu, mereka bersorak. Luar biasa mereka berteriak. Sampai orang Filistin yang sekarang ketakutan, mereka mengatakan, cilakalah kami, hal yang seperti demikian tidak pernah terjadi. Mereka ketakutan karena orang Israel sudah demikian memiliki suatu boost daripada moral untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh orang Filistin, mereka akhirnya mengatakan, oke kalau gitu kita harus berperang lebih keras lagi. Kita harus lebih ngotot lagi berperang melawan orang-orang Israel, dan akhirnya kalau saudara perhatikan itu kalah. Orang Israel tetap kalah walaupun tabut sudah berada di tengah-tengah mereka. Bahkan nanti tabut tersebut dirampas, anak-anak Eli, Hofni dan Pineas itu akhirnya harus mati. Nanti ada seseorang, saudara, itu dari medan pertempuran yang kembali ke Shilo dan memberitahukan kepada Eli mengenai kedua anaknya dan mengenai tabut tersebut. Saudara, dikatakan di sana dalam 1 Samuel pasal yang keempat, Eli itu sudah berumur 98 tahun, dan ketika dia duduk dan mendengarkan mengenai anaknya, apalagi khususnya berkenan dengan tabut daripada perjanjian Tuhan, tabut perjanjian Tuhan tersebut sudah dirampas, itu kursi geblak, saudara. Kursi jatuh ke belakang, dia jatuh karena kaget, saudara, dan tulang lehernya tuh patah dan langsung mati. Saudara. Coba kita buka, saudara, 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-19, menantu perempuannya, itu istri Pinehas, itu sudah hamil tua, dan ketika didengar bahwa
tabut Allah sudah dirampas, mertuanya mati, suaminya juga mati, langsung apa yang terjadi, saudara, di sana dikatakan bahwa dia berlutut dan lalu bersalin keluar anak tersebut, saudara. Anak tersebut keluar dan akhirnya dia akan meninggal. Tapi sebelum dia mati, orang-orang di sekitarnya tuh menghibur dia, "Gak usah takut karena anak yang kau lahirkan adalah seorang laki-laki." Tapi dia diam saja dan dia akhirnya menamai anak tersebut adalah Ikabod, saudara. Ikabod yang artinya adalah Tuhan atau kemuliaan daripada Tuhan itu telah lenyap dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, itu kesimpulan daripada 1 Samuel pasal yang keempat. Ikabod, kemuliaan Tuhan sudah tidak berada pada Israel. Yang menarik, saudara, kok baru tahu? Kok baru tahu pada saat itu bahwa kemuliaan Tuhan? Bukan karena tabut sudah dirampas baru kemuliaan Tuhan tidak ada. Kemuliaan Tuhan sudah lama meninggalkan Israel. Kau sudah perhatikan bagaimana nanti Eli itu anak-anak kedua anaknya. Tuhan tuh sampai katakan kepada Samuel, aku bersumpah keluarga Eli itu tidak mungkin ada korban yang bisa menggantikan dosanya. Tidak ada pengampunan. Soalnya itu dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, aku bersumpah bahwa ada pengampunan bagi keluarga Eli. Kok baru sadar ketika akhirnya tabut Allah itu dirampas, baru kemuliaan Tuhan tidak ada. Tidak sadarkan mereka selama ini bahwa di dalam kemah pertemuan tersebut sudah tidak ada kemuliaan Tuhan. Tidak sadarkan seluruh orang Israel bagaimana anak-anak Eli itu akhirnya dikatakan itu melakukan satu kejahatan yang besar di mata Tuhan, dengan cara mengambil yang terbaik daripada korban bakaran orang-orang Israel, dengan cara akhirnya meniduri perempuan-perempuan yang melayani di dalam kemah pertemuan. Tapi akhirnya Eli juga tidak melakukan apa-apa. Tidak sadarkan mereka bahwa ketika tabut perjanjian sudah didatangkan di tengah-tengah kemah pertempuran daripada orang Israel, tetap orang Israel kalah. Itu sudah menunjukkan Tuhan tidak menyertai mereka. Tidak sadarkan mereka bahwa penyertaan Tuhan itu bukan pada tabutnya. Penyertaan Tuhan adalah pada kehadiran Tuhan. Kalau saudara perhatikan nanti dalam 1 Samuel pasal ke-7, orang Israel berhasil mengalahkan orang Filistin. Itu bukan karena ada tabut, tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang kita harapkan dalam reformasi bagi gereja kita, saudara? Kita harus pikirkan dengan baik-baik. Apa yang kita harapkan, gedung ini kah? Apakah ini bukti penyertaan Tuhan kah? Saudara, penyertaan Tuhan itu bukan tidak dibatasi pada ruang bentuk tertentu yang manusia bisa buat, saudara. Tidak. Saudara akan melihat dalam 1 Samuel pasal ke-7 ketika orang Israel nanti bertobat, penyertaan Tuhan datang kepada mereka walaupun tabut tidak bersama dengan mereka. Saudara, tapi apa yang terjadi dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ini mereka tidak sadar, mereka baru sadar tabut sudah dirampas, baru mereka ngeh. Sekarang kemuliaan Tuhan sudah tidak ada bersama dengan mereka, ini Ikabod. Tapi mereka tidak sadar, Tuhan tidak dibatasi oleh bait Allah, Tuhan tidak dibatasi oleh kabut tersebut. Kalau Tuhan tidak mau hadir, Tuhan tidak hadir. Bukan itu hanya itu saja, saudara. Kalau tadi saya sudah katakan nanti di kemah pertemuan di bait suci tersebut, Tuhan berbicara bukan kepada imam, tapi kepada Samuel. Kemuliaan Tuhan sudah bukan kepada agama, ritual agama, tidak. Tuhan akhirnya akan menyertai Samuel seumur hidup. So, kalau kita perhatikan 1 Samuel pasal yang kelima, itu tabut Tuhan sudah di dalam tangan orang Filistin, karena orang Filistin kewalahan, saudara. Yaitu bahkan dewa mereka, ketika mereka bawa tabut tersebut masuk ke dalam dewa mereka, ya. Dago, saudara, itu dewa Dago, dewa yang terbesar orang Filistin, itu pun akhirnya dewanya tumbang, berkali-kali dewanya tumbang, mereka dirikan lagi, tumbang lagi besoknya. Itu mengatakan bahwa dewa itu seakan sudah takluk dan menyembah kepada Tuhan atau tabut tersebut. Tapi saudara, ini orang Israel yang mencoba memanipulasi tabut perjanjian, memanipulasi Tuhan melalui tabut perjanjian. Tuhan menyatakan, saya tidak bersama dengan engkau pada saat ini, dan orang Filistin pun mengatakan atau memikirkan bahwa ketika mereka sudah memiliki tabut perjanjian tersebut, mereka bisa memiliki penyertaan Tuhan, tapi ternyata juga tidak. Jadi Tuhan tidak memihak orang Israel dan Tuhan tidak memihak juga orang Filistin. Orang Filistin kemanapun tabut itu berada, itu kota itu kena penyakit besar. Dipindahkan ke kota yang lain, kena penyakit lagi. Ada 3 kota yang dicatat dalam 1 Samuel pasal yang kelima, tapi saya percaya mungkin bahkan ada 5 kota, tapi nanti kelima raja daripada 5 kota itu memberikan persembahan dan mengembalikan tabut perjanjian tersebut kepada orang Israel. Dan luar biasa, saudara, tabut tersebut akhirnya kembali kepada orang Israel. Pendeta Budi Sutrisno sudah pernah menceritakan mengenai bagaimana tabut tersebut bisa kembali pada
orang Israel, saya tidak perlu menyebutkan hal ini, tapi Tuhan memakai cara yang luar biasa membuat tabut itu kembali kepada orang Israel. Dan saudara di sana, saudara bisa melihat ini kita masuk dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu tabut tersebut sekarang berada di Kiryat Yearim, saudara. Mengapa tidak kembali ke Silo? Sangat ada kemungkinan sekali, saudara, Silo itu sudah dihancurkan melalui peperangan. Silo sudah dihancurkan melalui peperangan sehingga tabut tersebut berada di Kiryat Yearim. Dan kalau saya perhatikan ada satu hal yang ironis, karena ada seseorang yang diangkat, yaitu Eleazar, saudara, anak daripada Abinadab, untuk dikuduskan, untuk menjaga tabut Tuhan. Apa yang perlu dijaga? Orang Filistin aja takut, itu tabut tersebut yang menghancurkan, mengalahkan dewa Filistin yang paling besar. Bahkan seluruh tanah daripada Filistin akan diporak-porandakan oleh karena keberadaan tabut tersebut. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi ada seseorang yang dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan tersebut, Eleazar. Kita tidak tahu siapa Eleazar ini. Yang kedua sangat menarik sekali. Tabut tersebut sudah tinggal di Kiryat Yearim untuk waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Saudara. Jadi antara pasal 7 ayat yang pertama dan pasal 7 ayat kedua, walaupun sangat berdekatan ayat tersebut, itu bedanya 20 tahun. Tabut tersebut sudah ada di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Coba perhatikan di sini, saudara, ada satu kalimat yang menarik di sana. Seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Keberadaan tabut perjanjian tersebut di Kiryat Yearim kembali kepada Israel tidak menjadikan orang Israel sekali lagi akhirnya langsung mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tidak. Karena mereka masih jauh daripada hatinya Tuhan. Saudara, kita harus berhati-hati, saudara. Kita jangan pikir bahwa tanda-tanda tertentu dalam pelayanan kita itu membuktikan Tuhan menyertai kita. Enggak. Kalau semua ini akhirnya tidak disertai dengan suatu hati yang kita berikan kepada Tuhan, itu semua tidak ada artinya. Semua tidak ada artinya dan akhirnya kita tetap akhirnya bisa mengeluh di hadapan Tuhan, walaupun seakan-akan ada tanda penyertaan Tuhan, seakan-akan. Ada tabut perjanjian Tuhan di Israel sudah kembali, tapi orang Israel masih mengeluh, kaum Israel masih mengeluh. Tapi menarik sekali, saudara, dalam bahasa Inggrisnya ini mengeluh datang kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, bukan mengeluh melarikan diri daripada Tuhan, bukan. Orang Israel mulai melalui penderitaan mereka, kesulitan hidup mereka mulai mengalami suatu perubahan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Saudara, nanti kita akan bahas mengenai ayat-ayat selanjutnya di sini, saudara, tapi sangat luar biasa sekali kalau saudara perhatikan nanti di ayat yang 10, saudara, saya agak lompat sedikit, saudara, di ayat yang ke-10 kalau kita perhatikan di sana, ketika Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran tersebut, orang Filistin maju berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu, sekali lagi, tanpa keberadaan tabut, pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. So, konsep orang berperang pada saat itu bukan cuma horizontal, satu orang lawan orang yang lain, satu bangsa lawan bangsa yang lain, tapi Tuhan itu juga berperang. Saudara. Tuhannya itu berperang. Yahweh dalam hal ini itu berperang. Tapi di sini menarik, saya bukan mengatakan bahwa Tuhan berperang melawan Tuhannya orang Filistin, tapi Tuhan berperang langsung kepada orang Filistin. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Setelah orang Israel itu lalu keluar daripada Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka sampai ke hilir Betkar. So, kemenangan yang luar biasa didapatkan sedemikian rupa sehingga Samuel akhirnya mengambil suatu batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana, dan dia menamai batu itu tugu tersebut sebagai Ebenezer, yang artinya Tuhan telah sampai di sini, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menolong kita sampai di sini, sampai titik di sini ini membuktikan penyertaan daripada Tuhan. Itu dia dirikan satu monumen, satu batu yang pasti bukan batu kerikil kecil, itu batu besar sehingga orang bisa melihat dan tahu ini namanya Ebenezer. Terus saya ajak kita untuk melihat satu ayat yang penting, saudara, yaitu dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang pertama. Di sana juga dikatakan Ebenezer. Apakah ini dua tempat dengan nama yang sama? Dua tempat yang berbeda dengan nama yang sama? Atau orang-orang penulis daripada 1 Samuel, kemungkinan besar Samuel ditambah dengan murid-muridnya, saudara, kemungkinan,
itu akhirnya mengatakan bahwa ini suatu mengingat kembali bahwa orang Israel berperang di tempat yang nanti belakangan dikasih nama Ebenezer. Jadi dia mengingat kembali bahwa tempat itu adalah tempat yang dulu di mana akhirnya pernah terjadi kemenangan besar sehingga Samuel mendirikan suatu tugu yang namanya Ebenezer. Atau ini mungkin dua tempat yang berbeda. Sangat mungkin sekali saudara, ini dua interpretasi ini dua-duanya bisa. Tapi yang mau dituliskan oleh narator di sini adalah mengatakan bahwa tempat yang pertama dan tempat yang kedua itu demikian kontras satu dengan yang lainnya. Sama namanya Ebenezer, tempatnya sama mungkin. Tempatnya sama atau tempatnya berbeda tapi namanya sama. Tapi sangat berbeda sekali akhirnya dampak daripada kemenangan atau kekalahan daripada orang Israel itu nyata sekali, saudara. Saudara, sana kan mengatakan satu hal, di dalam tempat yang pertama, 1 Samuel pasal yang keempat, itu orang Israel itu sangat presumptuous ya, itu atau menganggap bahwa itu sudah pasti akan terjadi dalam diri mereka, itu penyertaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat Tuhan, di sini tempat ada Tuhan pasti menolong kita, tapi tidak terjadi apa yang mereka pikirkan. Maka di sini saudara, orang Israel akhirnya dikalahkan di tempat yang namanya Tuhan menolong kita, itu ironis saudara. Jadi dia dikalahkan dalam tempat Tuhan menolong kita. Tapi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 itu demikian berbeda. Akhirnya di tempat tersebut itu benar-benar Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka. Saudara perhatikan, saudara, selama pelayanan daripada Samuel, ayat 13 kalau saya perhatikan, ada 5 hal yang terjadi. 5 hal besar yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai pelayanan daripada Samuel. Pasal 13, yang pertama, orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Yang kedua, saudara, tangan Tuhan itu melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Itu kayak terus menekan, mengalahkan orang Filistin, saudara. Yang ketiga, saudara, kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Ya, saudara, 3 hal, saudara, itu menyatakan penyertaan Tuhan atas Samuel. Keempat, saudara, orang Israel bukan cuma mendapatkan kembali kota-kota tersebut, tapi orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Dan yang kelima, saudara, antara orang Israel dan orang Amori itu terjadi damai. Saudara, orang Amori di sini kemungkinan adalah menyimpulkan seluruh bangsa orang Kanaan yang ada pada saat itu. Sedangkan Alkitab di sini mau mengatakan bahwa oleh karena kepemimpinan daripada Samuel, itu terjadi peace, damai di dalam Israel maupun di luar Israel. Di dalam Israel, seluruh orang Kanaan di Israel tidak berperang melawan Israel, ataupun kalau melawan Israel itu dikalahkan, saudara. Dan orang Filistin di luar daripada Israel itu juga tidak berhasil untuk akhirnya bisa mengalahkan orang Israel lagi, saudara. Ini tanda penyertaan daripada Tuhan. Saudara, coba kita perhatikan sekarang doa daripada Samuel ini gak dituliskan saudara kata-katanya. Tapi kalau saya perhatikan, ada beberapa indikasi yang mengatakan bahwa Samuel berdoa cukup panjang, saudara. Cukup banyak porsi doa Samuel sebenarnya di dalam 1 Samuel pasal 7. Ini kalau saya perhatikan, 1 Samuel pasal 7 ayat yang kelima, ya, 1 Samuel pasal 7 ayat kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan, aku akan berdoa untuk kamu. Untuk Samuel katakan yang pertama kali, saudara. Ketujuh, saudara, ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, mereka langsung kirim serdadu untuk perang. Itu seakan menandakan pada kita bahwa pada saat itu orang Israel itu tidak boleh berkumpul, tidak boleh ada suatu congregation, karena takut melalui perkumpulan tersebut lalu timbullah suatu perlawanan. Maka ketika mereka mengetahui bahwa orang Israel berkumpul di Mispa, langsung mereka kirimkan serdadu-serdadu tersebut. Yang ke-8, saudara, ketika orang Israel mendengarkan bahwa orang Filistin sudah maju berperang, mereka ketakutan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami. Jadi itu masih doa. Samuel masih doa dan orang Israel mengatakan jangan berhenti berseru, teruskanlah doamu tersebut. Ya, kalau saya perhatikan ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya, semuanya dipersembahkan, dibakar seluruh anak domba tersebut pada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, lalu satu kalimat di belakang, maka Tuhan menjawab dia. Luar biasa.
Itu suatu komentar yang luar biasa. Tuhan menjawab doa Samuel. Di sini saudara, setelah Samuel membakar korban bakaran tersebut dan berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari walaupun mungkin kita tidak tahu kata-kata doa daripada Samuel, kita tidak bisa tahu. Tapi kita bisa tahu prinsip doa daripada Samuel. Maka yang pertama yang kita bisa lihat, doa Samuel ini dimulai dari suatu pengudusan diri, saya percaya. Perhatikan satu hal ini, doa Samuel, doa yang besar ini, yang akhirnya bisa membawa seluruh bangsa Israel untuk bertobat. Ada suatu revival yang diberikan kepada seluruh bangsa Israel, itu dimulai, doa yang dimulai daripada suatu pengudusan diri. Saudara bayangkan di sini, saudara, nama Samuel itu tidak kelihatan dalam pasal 4, 5, 6. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Samuel. Barangkali kita mendengarkan nama Samuel di dalam pasal yang ketiga, bagaimana Samuel itu akhirnya disertai oleh Tuhan, menjadi semakin besar, disertai oleh Tuhan, sehingga Tuhan tidak membiarkan firman-Nya dari mulut Samuel itu digagalkan. Itu Tuhan tidak membiarkan. Orang Israel tahu bahwa Samuel adalah nabi Tuhan. Lalu setelah itu, surah 4, 5, 6, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Samuel. Paling sedikit puluhan tahun sudah lewat. Samuel sudah menjadi besar dan pasal 7 ayat ke-1 dan pasal 7 ayat ke-2 saja sudah beda 20 tahun. Saudara. Puluhan tahun sejak Samuel yang sudah kecil tersebut akhirnya menjadi, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-6, saudara, itu ayat yang ke-5, saudara ya. Ayat yang ke Samuel menjadi hakim. Ayat ke-6 ya, Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi bukan cuma menjadi nabi saja, tapi sekarang menjadi hakim atas orang Israel di Mispa. Saudara, itu puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi ketika seluruh Israel mulai bergerak, berubah, Samuel tidak berubah. Kesetiaan Tuhan kepada Samuel, kesetiaan Samuel kepada Tuhan itu tidak berubah. Saudara, doa yang baik, doa daripada Samuel ini didasarkan pada suatu hal, yaitu Samuel sendiri sudah mengkuduskan diri ketika seluruh bangsa sudah melacurkan dirinya. Saudara mau mendoakan revival, mulai daripada pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa mendoakan revival bagi Gary Karawaci kalau kita sendiri tidak pernah mempersiapkan diri untuk revival. Kita tidak bisa mendoakan revival bagi gereja Tuhan, bagi kerajaan Tuhan, kalau kita sendiri belum mempersiapkan diri untuk revival, belum berjuang untuk menguduskan diri, supaya Tuhan bisa memakai kita dalam revival kerajaan Tuhan, gereja Tuhan. Saudara, revival bukan dimulai dengan doa kita minta. Revival bukan dimulai dengan suatu puji-pujian minta revival daripada Tuhan. Revival dimulai dari hidup kita yang terus-menerus merindukan kemuliaan Tuhan. Ketika satu bangsa semua sudah mulai geser, Samuel tidak geser. Samuel tetap setia. Puluhan tahun dia melihat apa yang terjadi dengan bangsa tersebut. Tapi Samuel tidak akhirnya menjadi orang yang mengikuti orang-orang di bangsa. Walaupun kalau saya bisa katakan, kita tahu saudara, hidup Samuel waktu kecil itu sulit. Di tempat di mana dia hidup di kemah pertemuan tersebut, itu Eli dan kedua anaknya tidak memberikan contoh yang baik. Itu Tuhan memelihara hidup dia. Dia tetap akhirnya dia tahu dia sudah diberikan kepada Tuhan dan seumur hidup dia akhirnya mengejar. Saya percaya dia mengejar kekudusan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, doa Samuel adalah satu doa yang besar karena doa dia membawa orang Israel kepada Allah. Ini penting. Saudara mau doa revival untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk gereja ini, saudara doakan satu hal. Saudara bawa keluargamu, dirimu, orang-orang sekitar kamu dalam gereja ini, bawa kepada Tuhan. Perhatikan, saudara. Ayat yang ketiga. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Aishtoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, ini membawa orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan ini bukan cuma meninggalkan suatu hal yang berdosa dalam hidup mereka, tapi kembali untuk menyembah. Dan di sini dikatakan menarik, saudara, ini kan kita hari ini kita merayakan reformasi ya, sola ya. Saudara masih tahu ya 5 sola reformasi. Saudara perhatikan di sini, saudara, itu kata sola itu juga keluar lagi di sini, saudara. Ya, beribadalah hanya
kepadanya. Problem daripada banyak daripada kita mungkin problemnya bukan karena kita tidak mengenal Tuhan, tapi kita bukan hanya menyembah kepada Dia, beribadah kepada Dia. Something else pun kita masukkan dalam ibadah kita. Kita merindukan hal-hal yang lainnya, bukan cuma hanya kemuliaan Tuhan saja. Samuel membawa seluruh bangsa hati kepada Tuhan dengan meninggalkan yang salah. Bangsa tersebut bisa mengeluh kepada Tuhan, tapi masih ada ilah-ilah. Tinggalkanlah semua ilah itu jauhkanlah dirimu daripada semua ilah dan sekarang datanglah kepada Tuhan dan hanya menyembah dan beribadah kepada Dia. Itu tanda daripada pertobatan. Soalnya yang menarik adalah, saudara perhatikan di sini apa yang Samuel lakukan. Samuel membawa seluruh bangsa untuk pada kepertobatan. Akhirnya dalam pertobatan tersebut Tuhan akhirnya memberikan victory, kemenangan kepada bangsa tersebut. Samuel mendatangkan kemenangan. Anak-anak daripada Eli, Hofni, dan Pinehas mencoba mendatangkan kemenangan tersebut dalam 1 Samuel pasal yang keempat, saudara. Mencoba mendatangkan kemenangan kepada Israel dengan cara apa? Mendatangkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Dia pikir bahwa kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah mereka, pasti mereka akan menang. Tapi kebalik, saudara, Samuel bukan mendatangkan Tuhan ke tengah-tengah mereka, tapi membawa orang Israel kepada Tuhan. Itu yang penting. Ini perbedaan sangat jelas. Saudara, Abraham Lincoln, suatu hari ditanya, sebagai seorang presiden, dan saudara tahu Abraham Lincoln waktu menjadi presiden itu, salah satu perjuangan besar dia adalah Civil War yang terjadi di Amerika. 1964-1965, saudara. 1864-1865. Itu ada orang yang seringkali bertanya kepada dia, kamu tidak pernah wonder ya, bagaimana kalau Tuhan itu ada di sisi kamu? Bukankah kamu harus terus berpikir apakah Tuhan berada dalam sisi kamu? Oh, dia katakan kepada orang yang bertanya, my concern, my utmost concern, bukan berpikir bagaimana Tuhan ada di sisi aku, tapi bagaimana aku ada di sisinya Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin bersalah. So itulah hidup daripada suatu revival, dimulai daripada suatu kehadiran. Bukan kita yang mengharapkan Tuhan harus hadir, lalu kita memanipulasi Tuhan dengan nggak tahu sesuatu yang kita rasa berkat daripada Tuhan. Kita memanipulasi Tuhan melalui berkat-berkat daripada Tuhan tersebut. Lalu kita merasakan Tuhan sudah hadir dan kita pasti menang. Enggak, saudara. Revival dimulai dengan kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada cipta dan kita harusnya akhirnya berada dalam sisinya Tuhan. Saya percaya itulah alasan mengapa reformasi itu bisa bergerak, saudara. Kalau kita memperingati reformasi tahun ini 503 tahun reformasi tersebut bisa bergerak bukan karena Tuhan ada di sisi Martin Luther, tapi karena Martin Luther ada di sisi Tuhan. Reformasi bisa bergerak bukan karena Tuhan tuh berada di kayak Tuhan harus membela Martin Luther melawan Roma Katolik, tidak. Karena kesalahan daripada Roma Katolik pada saat itu menjadikan Martin Luther sekarang memihak kepada Tuhan dan reformasi pasti akan bergerak. Kalau kita mengharapkan reformasi, saudara, saya mengharapkan doktrin mengenai Tuhan itu kita rubah dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita mengharapkan reformasi, saudara, kita harus mengharapkan bahwa semua pelayanan kita, semua yang kita lakukan dalam keluarga kita itu membawa kita kepada sisinya Tuhan. Di sana kita baru tahu Tuhan menyertai kita karena kita berada di sisinya Tuhan. Kita bukan memanipulasi Tuhan untuk datang di sisinya kita. Ini luar biasa, saudara, doa daripada Samuel memang nggak dituliskan kata-kata, tapi disertai dengan suatu pengertian yang benar mengenai bagaimana sebelum itu terjadi dia tidak berdoa. Dia tidak berdoa untuk revival. Yang ketiga, saudara, doa daripada Samuel demikian besar, karena akhirnya doa dia itu tidak lepas daripada pengorbanan. Ini doa pertobatan, revival tidak lepas daripada pertobatan. Saudara merindukan revival, coba cari apa yang harus kita pertobatkan dalam hidup kita. Hidup kita, hidup keluarga kita. Tidak mungkin suatu revival bisa terjadi tanpa ada suatu pertobatan dalam hidup. Tidak mungkin. Maka di sini saudara bisa melihat bagaimana ini dasar daripada doa daripada Samuel adalah doa pertobatan yang akhirnya harus membawa dia mempersembahkan seluruh daripada ayat ke-9 dikatakan di sini, mengambil seekor anak domba yang menyusu, mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. So, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Samuel di sini. Dia mengetahui bahwa revival itu tak mungkin akan datang tanpa ada pertobatan dan pertobatan itu harus melalui
suatu darah yang dialirkan. Ini prefiguring Christ to come. Saudara, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Bagaimana hidup gereja ini? Apakah kita sudah puas dengan semua pelayanan kita? Apakah kita sudah puas dengan seluruh perjuangan hidup kita dalam memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah puas dengan gereja GRI Karawaci? Atau masih mungkin ada pertobatan-pertobatan yang harus kita bisa lakukan supaya terjadi suatu revival dalam gereja, dalam hidup kita? Terus saya akan akhiri khotbah ini dengan menggarisbawahi kota yang namanya Mispa. Ya, ini tidak lama kita akan bahas mengenai Mispa, saudara. Tapi kalau saudara bahas mengenai Mispa itu bisa sangat mendalam sekali. Saudara, Mispa ini dituliskan pertama kali dalam Kejadian pasal yang ke-32 ketika Laban dan Yakub lari daripada Laban. Bahwa kedua istri, lalu Laban mengejar dia, lalu bertemu dengan Yakub, dan kedua orang itu akhirnya mengadakan suatu covenant, saudara. Suatu perjanjian untuk akhirnya saling menghargai hidup, bahwa di tengah tempat itu mereka akan mendirikan suatu tugu, lalu menamakan itu adalah Mispa, yaitu watchtower, artinya kalau secara literal itu tempat penjaga atau tempat watchtower, tempat yang melihat, saudara. Tempat untuk melihat itu di sana dia akan membuat suatu perjanjian antara Laban dan Yakub untuk akhirnya saling tidak cross one way or another daerah daripada Mispa tersebut. Mispa juga pernah terjadi dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20 di mana orang Israel itu berkumpul, akhirnya mereka berkumpul untuk menghancurkan satu bani, yaitu Bani Benyamin. Saudara, itu akhirnya pada hari itu, saudara, itu yang mati daripada Bani Benyamin, suku Benyamin itu demikian luar biasa besarnya. Mispa di sini adalah tempat di mana nanti mereka akan merenew, memperbaharui janji kepada Tuhan, berkumpul bukan untuk menghancurkan, saling menghancurkan, berkumpul di sana untuk akhirnya berjanji dan menerima renewal. Ini berjanji, ini backgroundnya adalah Laban dan Yakub yang berjanji dengan yang lainnya. Di tempat ini mereka berjanji kepada Tuhan. So, luar biasa nanti di tempat ini juga, ini Mispa di daerah orang Benyamin. Benyamin yang sudah hampir dihancurkan dalam Hakim-Hakim pasal 20, nanti dari sana lahirlah seorang raja yang namanya Saul. Itu seakan Tuhan masih memelihara suku itu, bahkan membiarkan dan memungkinkan suku itu bahkan bisa menghasilkan seorang raja atas seluruh orang Israel. Poin saya apa, saudara? Poin saya adalah di sana, saudara, Mispa punya sejarah yang demikian colorful dalam hidup orang Israel. Tapi di sana justru orang Israel berkumpul untuk akhirnya memperbarui perjanjian di hadapan Tuhan dan mengalami suatu revival. So, saya mendoakan, saudara, di tengah-tengah zaman ini, GRI Karawaci itu mengalami revival. Saya mendoakan kita semua sama-sama memperjuangkan revival dalam gereja ini. Revival dalam pelayanan kita. Revival dalam keluarga kita. Revival dalam persekutuan di antara kita. Revival dalam khotbah-khotbah yang disampaikan. Revival di antara seluruh hamba Tuhan. Revival di antara seluruh daripada pembina remaja. Revival daripada seluruh guru sekolah minggu dan anak-anak didik. Anak-anak remaja, youth, kita mengharapkan ada revival seperti demikian. And that starts dari pertobatan. Itu the beginning daripada revival. Kayak Tuhan memberikan pertobatan bagi kita. Kayak Tuhan memberikan kesadaran apa yang masih harus kita benarkan di hadapan Tuhan. Kayak Tuhan memberikan pertobatan tersebut. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami bisa datang ke hadirat Tuhan dan kami bisa menikmati firman Tuhan. Pada hari reformasi ini ya Tuhan, kami mendoakan supaya ada suatu revival yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk diri kami, untuk diri keluarga kami, untuk diri gereja kami. Jangan membiarkan kami menikmati Tuhan hanya karena berkat-berkat Tuhan. Dan kami sudah dipuaskan mengetahui atau merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kami karena berkat-berkat Tuhan tersebut. Tuhan bisa ambil semua berkat tersebut dan Tuhan akan menyatakan bahwa Tuhan bukan berada pada berkat-berkat tersebut. Ya Tuhan, berikan pada kami suatu hati yang merindukan Tuhan, bukan berkat-berkat Tuhan. Setiap daripada kami merindukan bahwa kami berada di sisi Tuhan, kami mengetahui di mana Tuhan berada, dan kami memperjuangkan supaya kami hadir di sisi Tuhan tersebut. Itulah tanda bahwa kami tahu Tuhan beserta dengan kami, karena kami berada di sisi Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini ya Tuhan, kami menyerahkan perjuangan gereja yang mengharapkan yang lebih baik daripada Tuhan. Yang mengharapkan daripada Tuhan bukan kepuasan atas kami yang sudah lakukan, tapi masih banyak hal-hal lain yang harus kami kerjakan ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan Tuhan berikan kepada kami suatu hati yang terus mengkoreksi diri kami sehingga kami melayani, ketika melayani Tuhan baik itu di dalam keluarga kami maupun dalam keluarga besar Geri Karawaci. Kami memberikan yang kudus bagi Tuhan. Kami serahkan semua dan nanti kami akan berdoa khusus pada hari reformasi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan membentuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.